Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin dari Prodi Sistem Informasi NIM 24411000092. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek kelas 2C. Sini saya akan menemukan sebuah program, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Yang pertama saya akan demokan pada program tugas. Yang pertama, bangun datar. Dalam bangun datar ini ada 8 bangun yang bisa kita pilih untuk dihitung luasnya. Kita run. Nah, sini akan tampil daftar bangun datar yang akan dihitung. Nah, di sini user akan diminta untuk menginputkan bangun datar apa yang akan dihitung. Misalnya saya akan menghitung sebuah lingkaran, maka saya inputkan 4. Nah, dalam lingkaran ini memiliki rumus pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, pi-nya sendiri itu 3,14 cm dan untuk jari-jarinya saya masukkan misalnya 7 cm. Nah, di sini akan tampil luas lingkaran. Nah, luasnya sendiri itu untuk mencari luasnya pi 3,14 cm dikali jari-jari 7 cm dikali jari-jari 7 cm sama dengan hasilnya luas lingkaran 153,86 cm persegi. Setelah itu bisa kita langsung ke bangun ruang. Dalam bangun ruang ini juga sama, ada 8 bangun. Bisa kita run. Nah, di sini misalnya saya ingin menghitung volume tabung. Maka saya inputkan 8. Nah, rumus dari tabung sendiri pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi tabung. Yang pertama, pi-nya sendiri yakni 3,14 cm. Nah, di sini saya inputkan jari-jarinya misalnya 12 cm. Nah, setelah itu akan diminta untuk memasukkan tinggi tabung. Misalnya saya inputkan 15 cm. Nah, volumenya sendiri hasilnya 6.782,4 cm kubik. Nah, hasil tersebut diperoleh dari volume sama dengan pi 3,14 dikali jari-jari 12 cm kali jari-jari 12 cm kali tinggi 15 cm. Dan hasil dari volume sendiri yakni 6.782,4 cm kubik. Nah, misalkan ingin menghitung kembali, misalnya saya ingin menghitung sebuah kerucut. Nah, rumus dari volume kerucut sendiri yakni sepertiga dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Nah, misalnya saya masukkan jari-jarinya 6 cm dan tingginya 8 cm. Nah, rumus dari kerucut sendiri yakni sepertiga saya jadikan desimal 0,33 dikali pi 3,14 cm dikali jari-jari 6 cm dikali jari-jari 6 cm
dikali tinggi 8 cm. Dan hasil dari volume kerucutnya sendiri 298.425,6,003. Setelah itu saya akan demo yang kedua, yakni kuis. Misalnya saya yang nomor 1. Nah, di sini saya akan di programnya mencari nilai terbesar dari dua inputan. Nah, di sini bisa saya run ya. Nah, misalkan masukkan bilangan A, saya masukkan bilangan A yakni 8. Dan bilangan B saya masukkan 12. Maka hasilnya nilai 12 adalah nilai terbesar. Karena nilai 12 terbesar karena mereka masuk pada kondisi kedua, yakni else if A kurang sama dengan dari B. Maka hasilnya yang tampil akan nilai B. Nah, jadi hasilnya nilai 12 adalah nilai terbesar. Misalnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah menentukan bilangan ganjil atau genap. Misalnya saya run. Nah, di sini akan diminta untuk menginputkan datanya. Misalnya saya memasukkan angka 71. Nah, maka akan tampil bilangan 71 adalah bilangan ganjil karena hasil dari modulus 71 sama dengan 1, bukan 0. Jadi yang tampil akan kondisi kedua. Bilangan 71 adalah bilangan ganjil. Baik, untuk yang kuis ketiga, ini adalah mensortir nilai mata kuliah berdasarkan nilai angkanya. Misalnya saya memasukkan nilai mata kuliah saya 89. Nah, nilai 89 adalah nilai A karena mereka masuk pada kondisi ke-1, yakni nilai angka lebih besar dari 75. Nilai angka yang diinputkan tadi lebih besar dari 75 dan nilai angka tersebut kurang dari 100. Maka yang tampil adalah nilai huruf A. Untuk yang nomor 16, nomor 5. Nah, di sini sama juga untuk mencari sebuah nilai. Misalnya saya masukkan 65. Maka yang tampil adalah nilai B. Karena nilai B lebih sama dengan 65 dan kurang dari 80, maka yang tampil adalah nilai B. Untuk yang nomor 6, ini akan untuk menampilkan
Misalnya di sini saya masukkan angka A-nya 5 dan B-nya 2 dan C-nya 2 dan D-nya 1. Maka yang tampil adalah nilai dari Y akar A plus B min C sama dengan 0,645751121 ini. Dan hasil dari A plus B per C kurangi D hasilnya adalah 7. Jadi 5 ditambah 2 7, 2 dikurangi 1 1, maka 7 per 1 hasilnya 7. Hasil dari A min B pangkat 2 A kurangi B yakni 5 kurangi 2 hasilnya 3 dipangkat 2 menjadi 9. Nah, di sini mencari sebuah luas lingkaran. Nah, di sini diminta untuk menentukan jari-jarinya misalnya 7. Nah, jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm dengan rumus luas sama dengan pi 3,14 dikali jari-jari 7 kali jari-jari 7, maka hasilnya luas lingkaran sama dengan 153,86 cm persegi. Nah, di sini mencari bilangan atau deret. Nah, yang pertama jumlah bilangan yang akan ditentukan. Bentar, mohon maaf. Mohon maaf, ada kendala pada kamera. Kita lanjut untuk yang nomor 9. Untuk nomor 9 ini mencari jumlah deret. Misalnya di sini saya akan diminta untuk memasukkan jumlah bilangan yang akan ditampilkan. Misalkan 8 dan untuk suku awalnya saya kasih 3 dan pembedanya 2. Maka yang tampil adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Karena di sini akan terus berulang hingga jumlah pada bilangan ini memenuhi dan akan terus bertambah saat sesuai dengan pembedanya. Untuk yang nomor selanjutnya yakni UTS. UTS saya membuat inheritance sebagai yang pertama. Di sini saya mempunyai public class-nya, sebuah rental dengan variabel peminjam dan alamat, dan ada konstruktornya sebagai rental. Dan di sini ada string peminjam parameternya dan string alamat.
Dan untuk kelas yang kedua, sini saya mempunyai visi di film. Visi di film yang mengextend dari kelas rental yang berisi judul, kategori, aktor, sutradara, dan publisher, dan stok. Kita langsung run. Nah, di sini akan diminta untuk menginputkan nama peminjam, alamat. Nah, di sini untuk menentukan judulnya misalnya 5 cm. Aktornya Riani. Sutradaranya Doni. Dan publishernya Doni juga. Nah, di sini kategorinya misalnya remaja, kita inputkan hanya R. Dan stoknya ada 2. Nah, di sini akan tampil Anda telah berhasil meminjam VCD film dengan judul, aktor, sutradara, publisher, dan kategori stok dan nama peminjam. Nah, di sini akan diminta menentukan apakah ingin mengulang. Jika tidak, jawab dengan tidak, maka akan berhenti. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya, saya demokan untuk yang enkapsulasi. Di sini saya mempunyai enkapsulasi dengan publikasi utamanya sebagai mahasiswa yang berisi NIM, nama, jurusan, dan alamat. Nah, di sini menggunakan setter getter. Nah, untuk mainnya bisa kita coba. Nah, di sini saya langsung menuliskan pada source code-nya langsung, tidak secara dinamis. Jadi akan tampil langsung nama yang sudah di set ini. Nah, tampil nama. Oh, ini mohon maaf, ini NIM. NIM. Nah, maka akan tampil nama, NIM, nama, prodi, dan alamat. Dengan NIM 24411000092, nama Zainal Abidin, prodi Sistem Informasi, dan alamat Surabaya. Lalu di sini saya mempunyai polimorfisme. Nah, pada polimorfisme ini saya mempunyai kelasnya sebagai hewan dan memiliki metodenya suara dan kaki. Nah, di sini yang kelas defaultnya dengan mencetak suara hewan dan mencetak sebuah jumlah kaki. Lalu kelas yang kedua, sini saya mempunyai kelas harimau dan dengan mengextend dari kelas hewan dan mengoverride metode-metode yang ada pada kelas hewan ini, yakni suara dan kaki. Namun di sini akan mencetak berbeda, yakni harimau memiliki suara meraung dan memiliki 4 kaki. Lalu di sini saya mempunyai kelas lagi burung hantu, sama juga mengoverride dari kelas hewan dan memiliki suara menguak dan memiliki kaki 2. Lalu di sini saya mempunyai kelas anjing dengan mengextend dari kelas hewan dan mengoverride metodenya suara dan kaki.
Dan anjing ini memiliki suara menggonggong dan kakinya memiliki 4. Nah, di kelas mainnya ini saya menginisiasi kelasnya, lalu membuat objeknya, lalu memanggil metode untuk mencetaknya. Polimorfisme ini memiliki metode yang sama namun isinya berbeda, jadi bisa berbeda-beda isinya. Nah, maka akan tampil anjing memiliki suara menggonggong, memiliki 4 kaki, burung hantu memiliki suara menguak, memiliki 2 kaki, harimau memiliki suara meraung, memiliki 4 kaki. Untuk yang selanjutnya ini adalah demo program UAS yang sudah dengan GUI. Yang pertama yakni vending mesin. Di sini saya buat vending mesin, sebuah vending mesin snack. Bisa langsung kita run. Nah, di sini akan tampil menu pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran. Nah, klik daftar lalu akan menuju ke menu masuk. Klik masuk. Maka akan menampilkan vending machine snacknya. Sini ada 4 snack, Jet Set, Oreo, Happy Toast, dan Piatos dengan harga masing-masing berbeda. Lalu di sini terdapat untuk menginputkan uangnya. Misalnya di sini saya memilih Happy Toast, lalu uang saya 20.000. Nah, lalu saya tekan beli. Lah, maka akan tampil kembaliannya 5.000. Untuk program yang berikutnya, inheritance dengan GUI. Nah, inheritance di sini mengextend dari kelas mahasiswa yang berisi NIM dan nama. Nah, di sini saya inputkan namanya Zainal Abidin. Nah, di sini saya tekan run, maka akan tampil hasilnya Zainal Abidin dan NIM 294110092. Nah, untuk program yang selanjutnya yakni polimorfisme. Polimorfisme sendiri di sini saya menggunakan metodenya sebagai suara hewan. Langsung kita run saja. Nah, hewan yang satu saya misalkan anjing. Guguk. Yang kedua kucing. Meong. Harimau dengan suara mengaum. Nah, di sini saat kita jalankan dengan run, maka akan tampil hasilnya. Nah, di sini hasilnya suara hewan. Hewan anjing bersuara guguk, hewan kucing bersuara meong,
hewan harimau bersuara mengaum. Lalu tekan keluar. Untuk yang selanjutnya enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri yakni adalah pengkapsulan dari sebuah program. Jadi program tersebut hanya dapat digunakan dalam program tersebut. Misalnya metodenya hanya bisa digunakan dalam metode program tersebut. Ini sama juga menggunakan GUI. Untuk minumannya, di sini saya menggunakan contoh minuman dan rasanya. Minumannya susu. Rasanya creamy. Pada saat ditekan tombol run, maka akan tampil minuman susu rasanya creamy. Nah, untuk konstruktor dan destruktornya sendiri, yang pertama saya konstruktor di sini saya menggunakan GUI, dan destruktornya sendiri itu tidak ada dalam bahasa pemrograman Java. Sepengetahuan saya adanya dalam bahasa pemrograman C++. Nah, untuk konstruktornya sini saya menggunakan untuk identitas, nama dan umur bisa saya tampilkan dengan mengeran. Nah, di sini tampil nama Zainal Abidin dan umur 18 tahun. Nah, di sini karena sudah saya set namanya sebagai Zainal Abidin dan umurnya 18 tahun. Zainal Abidin menggunakan string dan 18 tahun sendiri menggunakan integer. Baik, terima kasih untuk presentasi demo pemrograman kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.